Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratia, saya dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya ingin membahas tugas UTS Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Sulistiawati, MPD. Pengertian kalimat efektif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu pikiran dan perasaan. Maka kalimat efektif adalah suatu bahasa yang mampu menimbulkan gagasan-gagasan dan perasaan pada pendengar atau pembaca, seperti apa yang dimaksudkan oleh penulis atau pembicara. Unsur-unsur kalimat efektif yang pertama ada subjek, kedua predikat, ketiga objek, keempat pelengkap, dan kelima keterangan. Adapun persyaratan kalimat efektif. Yang pertama, kepaduan atau koherensi dalam kalimat efektif, yaitu hubungan timbal balik atau hubungan kedua arah di antara kata atau frasa dengan jelas, benar, dan logis. Contoh, setiap hari dia pulang pergi Bogor-Jakarta dengan kereta api. Itu salah. Setiap hari dia pergi pulang Bogor-Jakarta dengan kereta api. Itu benar. Yang kedua, kehematan kalimat efektif adalah penulisan kalimat yang langsung menyampaikan gagasan atau pesan kalimat secara jelas, lugas, dan logis. Contohnya, karena modal di bank terbatas sehingga tidak semua pengusaha lemah memperoleh kredit. Itu salah. Karena modal di bank terbatas, tidak semua pengusaha lemah memperoleh kredit. Benar. Yang keempat, penekanan dalam kalimat efektif adalah upaya penulis untuk memfokuskan kata atau frasa dalam kalimat. Yang pertama, mutasi, kedua, repetisi, ketiga, kursif, keempat, pertentangan, dan yang terakhir, partikel. Kelima, kesejajaran dalam kalimat atau paralesisme adalah upaya penulis merinci unsur yang sama penting dan sama fungsi secara kronologis dan logis dalam kalimat. Contoh, kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak atau Ibu atau Saudara pada hari, tanggal, waktu, acara, dan tempat. Yang keenam, kevariasian dalam kalimat efektif adalah upaya penulis menggunakan berbagai pola kalimat dan jenis kalimat untuk menghindari kejenuhan atau kemalasan pembaca terhadap teks karangan ilmiah. Contoh, dari renungan itu, seorang manajer menemukan suatu makna, suatu realitas yang baru, suatu kebenaran yang menjadi ide sentral yang menjiwai bisnisnya ke depan. Ketujuh, penalaran dalam kalimat efektif adalah proses mental dalam mengembangkan pikiran logis atau nalar dari beberapa fakta atau prinsip. Hal yang diutamakan dalam penalaran adalah proses berpikir logis dan bukan dengan perasaan atau bukan pengalaman. Penalaran tidak akan tercapai jika tidak didukung oleh kesatuan dan kepaduan kalimat. Yang pertama, hubungan logis koordinatif, yang kedua, hubungan logis korelatif, dan yang ketiga, hubungan logis subordinatif. Ciri kepaduan kalimat efektif atau koherensi. Yang pertama, kalimat yang padu, tidak bertele-tele, dan tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak simetris. Yang kedua, kalimat yang padu dalam dibentuk dengan mengubah kalimat pasif biasa menjadi kalimat pasif pesona. Yang ketiga, jika dalam kalimat aktif itu terdapat aspek, kata atau modalitas, aspek atau modalitas itu harus selalu berada di depan predikat. Ciri kehematan kalimat efektif. Yang pertama, menghilangkan peluangan subjek. Yang kedua, menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponimi kata. Yang ketiga, menghindarkan kesinoniman dalam suatu kalimat. Ciri memberi ketegasan atau penekanan kalimat efektif. Yang pertama, meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat. Yang kedua, membuat urutan yang bertahap. Yang ketiga, melakukan pengulangan kata atau repetisi. Yang keempat, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Yang kelima, mempergunakan partikel penekanan. Adapun cara membuat variasi kalimat efektif. Yang pertama, variasi dalam pembukaan kalimat. A. Frasa keterangan, waktu, tempat, cara. B. Frasa benda. C. Frasa kerja. Dan D. Partikel penghubung. Yang kedua, variasi dalam pola kalimat. Yang ketiga, variasi dalam jenis kalimat. A. Kalimat tanya dalam bentuk berita. B. Kalimat majemuk setara. C. Kalimat majemuk tidak setara. Dan D. Kalimat majemuk campuran.
Sekian pembahasan UTS dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.